Dipersembahkan oleh Poso iku kewajiban umat Islam kakung putri terang saking dawuh Quran lan hadis ngendika Nabi iku nyegah saking barang ingkang damel wurung wiwit metune fajar ngantos manjing wekdal maghrib sing kirana kabeh kang rusake poso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalawatu wattayyibah ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslim wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia yang luar biasa kepada kita. Sholawat bertabur salam senantiasa kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tembang yang kami sampaikan di muka tadi adalah bait-bait tembang mojopat pupuh sinom yang berisikan tentang puasa, yang mana ibadah puasa sedang kita jalani bersama. Tentu kita tahu secara historis atau sejarah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah berpuasa ini dalam runutan sejarah dikutip ataupun terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 183 yang insyaallah kita semuanya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai insan yang beriman, fa insyaallah kita semuanya diwajibkan atas kamu semuanya, kita semuanya ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba atau pribadi yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat yang pendek ini paling tidak ada 4 perkara yang perlu kita pahami. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, man yud'a, siapa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang
ataupun insan yang beriman. Artinya orang yang beriman yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan satu perintah ente. Kemudian apa perintah itu? Poin yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam, yakni telah diwajibkan. Kutiba ay furido, yang bermakna telah diwajibkan atas kita, yakni ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa Ramadan ini adalah berhukum wajib dan harus kita laksanakan. Poin yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yakni sebagaimana telah diwajibkan atas kita semuanya sebelum umat-umat yang terdahulu. Artinya ibadah puasa ini telah pernah disampaikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat yang terdahulu. Dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan umat Nabi Isa alaihissalam juga pernah diperintahkan ibadah puasa Ramadan seperti ini. Kemudian poin yang keempat adalah la'allakum tattaqun, yakni tujuan ibadah puasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari surah Al-Baqarah 183 ini sejatinya kita pahami bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang bukan tujuannya untuk membebani umat Nabi Muhammad ataupun membebani hamba Allah. Bahkan sebaliknya, yakni ibadah puasa itu adalah menolong kita, menolong umat Nabi Muhammad, menolong hamba Allah. Agar apa? Menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya kita sambut dengan gembira, bersukacita atas apa perintah Allah terhadap kita, yakni puasa. Tertuang dalam surah Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan rahmat dan karunia itu mereka atau kita semuanya sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad, kita gegap gempita bersuka cita. Huwa khairun mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu lebih bagus daripada apa yang kita kumpulkan dari apa yang ada di dunia ini. Puasa Ramadan ataupun ibadah puasa ini merupakan bentuk rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap kita umat Nabi Muhammad. Untuk itu, mari kita sambut dan kita laksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baik keadaan, dengan bersuka cita tanpa beban. Kita isi kegiatan Ramadan dengan berbagai amal salih, amal pamungkas kita, amal terbaik kita. Rasulullah SAW paling tidak mengisi bulan Ramadan dengan dua kegiatan yang luar biasa. Yang pertama adalah bersedekah, karena beliau adalah orang yang paling berderma. Yang kedua, Rasulullah selama bulan Ramadan senantiasa bertadarus Al-Quran. Itu salah satu contoh ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari bulan puasa Ramadan atau ibadah puasa Ramadan ini kita sambut dengan gembira. Ibarat seorang teman atau tamu, mungkin Ramadan bisa datang dan bertamu hari ini atau tahun ini, atau bisa kita jumpai di tahun ini. Namun bisa jadi di tahun ataupun kesempatan yang akan datang, bulan Ramadan ini tidak bisa kita jumpai dan tidak bisa bertamu kepada kita. Untuk itu kita manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah kita dengan berbagai amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dan keistiqomahan kepada kita agar senantiasa taat dalam ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh